Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya, Cici Mulyaningsi, CGP Angkatan 6 dari Banten. Kali ini, saya ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Berdasarkan refleksi model 4P yang saya buat tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa yang paling mencerahkan pada saat saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 pada saat menelaah page demi page eksplorasi konsep dan harus meninggalkan jejak berupa komen. Materinya sangat menarik dan hal yang baru bagi saya, sehingga tidak cukup sekali harus membacanya agar memahami dengan lebih baik lagi. Kegiatan elaborasi merupakan kegiatan yang sangat menarik dan saya tunggu-tunggu, karena dengan kegiatan elaborasi membantu untuk lebih tercerahkan lagi. Menerapkan pemahaman baru dalam aktivitas saya sehari-hari merupakan peristiwa yang paling menarik. Modul 1.1 dan modul 1.2 saling berkaitan dan saling menguatkan dalam hubungannya dengan pola pikir dan pola sikap saya sebagai guru ketika menghadapi murid di kelas dan untuk perbaikan kualitas diri. Pada akhirnya, implementasi di lapangan akan membenahi sistem pendidikan agar lebih menarik. Perasaan saya, yang pertama saya merasa sangat terbarukan setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Bagaikan pejalan kaki yang tersesat di hiruk-pikuk jalan yang macet, penuh asap dan debu. Kemudian saya menemukan jalan yang bersih dan asri, sehingga di sana saya dapat membasuh diri dengan air bersih yang menyegarkan. Lalu saya dapat melanjutkan perjalanan dengan semangat dan senyuman. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya memahami kesalahan-kesalahan saya dalam mengajar, dan saya bertekad untuk memperbaiki diri agar lebih baik. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang belum sepenuhnya dilaksanakan dan nilai-nilai guru penggerak yang belum terrealisasikan kini harus menjadi pegangan untuk menanam nilai-nilai kebudayaan. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, aktivitas mendidik sudah sangat baik saya rasakan. Cukup dengan upaya saya memberikan pengetahuan sesuai capaian pembelajaran yang diharapkan. Tetapi, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, memberikan kesadaran pada diri saya sendiri bahwa banyak hal yang harus dibenahi. Sistem Among, berpihak pada murid, kodrat alam, kodrat zaman, asas trikon, dan trilogi pendidikan merupakan modal pemikiran yang belum sepenuhnya menjadi pola pikir dan pola sikap saya sebagai guru. Untuk selanjutnya, saya harus menguatkan diri dapat mengimplementasikan semua hal tersebut dalam kegiatan saya sehari-hari. Pemahaman baru tentang nilai-nilai seorang guru yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Hal-hal ini harus dikuatkan dengan peran saya sebagai seorang guru, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coaching bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, dan agensi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Penerapannya, insya Allah ke depannya yang akan saya lakukan, yang pertama, sebagai nilai berpihak kepada murid, saya akan membangun kedekatan emosi kepada anak-anak tanpa pilih kasih. Kemudian saya akan menyapa dan menanyakan kabar mereka dengan pembicaraan yang hangat setiap pagi, terutama pada saat mereka berebut untuk bersalaman kepada saya. Kemudian saya juga akan memulai pembelajaran dengan doa, tadarus pagi, dan motivasi yang membangkitkan semangat mereka.
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan strategi yang lebih menarik, dan memasukkan beberapa permainan di dalamnya, menciptakan disiplin positif untuk penguatan karakter, menguatkan budaya literasi dan numerasi, juga budaya baik lainnya. Untuk nilai mandiri, saya akan menambah waktu kegiatan belajar secara mandiri, baik offline maupun online. Kemudian, saya juga akan membuat waktu khusus untuk diskusi bersama, mempertajam pemahaman, saling menguatkan, dan mempelajari hal-hal terkait pengajaran. Untuk nilai kolaborasi, saya akan memperkuat koordinasi dengan kegiatan KKG, kemudian kegiatan lesson study antar guru, dan koordinasi dalam update mingguan Google Site yang dikelola level kelas sebagai info untuk wali murid. Sedangkan untuk nilai reflektif, saya akan mengundang teman guru datang ke kelas, kemudian meminta refleksinya untuk ditindaklanjuti. Saya juga akan melakukan kegiatan supervisi yang lebih terencana oleh kepala sekolah. Kemudian saya juga melakukan refleksi dari murid guna peningkatan mutu pengajaran di kelas. Untuk nilai inovatif, saya akan membuat strategi pengajaran baru dan mempelajari strategi-strategi lainnya yang baru yang diciptakan oleh teman-teman saya yang mungkin akan dihimpun dalam sebuah buku. Saya akan mempraktikkan berbagai macam ice breaking di dalam kelas, kemudian melakukan praktik sains sederhana, kunjungan edukatif ke tempat-tempat yang mendukung pembelajaran, dan pameran karya kelas. Mengaktifkan kembali setiap hari aku berbagi dan setiap hari aku sholat duha mandiri untuk menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian paparan saya tentang koneksi antara modul 1.1 dan 1.2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.